Kalau mengingat kampanye seseorang, ya, catat pestisida, pupuk tidak pakai perantara, langsung kepada petani, ya, diantar ke petani. Itu kalau mau dicatat, ya, penuh buku mah janji-janji Bapak Jokowi aja udah penuh buku, ya. Pupuk itu ya 10 tahun nggak nyampe ke masyarakat. Traktor juga begitu, ya. Omong kosong itu mah janji-janji palsu. Yang perlu dicatat begini, ya, halo calon presiden, ya, yang perlu dicatat tuh begini, ya. Kasus yang namanya Mentan itu yang perlu dicatat, ya, satu. Kedua, kasus yang namanya Timah ini kenapa diem, itu kedua. Tiga, kasus bansos kenapa udah mulai mingkem, ya, Anda dan beserta kru-krunya. Itu ya yang perlu dicatat. Berapa banyak catatan yang di KPU itu kebohongannya, ya. Catatan-catatan C1 itu ya dibongkar, minta mentahnya, itu aja yang perlu dicatat. Nah, pertama, catatan yang pertama tadi Kementan, ya, Pak Prabowo, ya. Ini menyeret nama presiden, pemangkasan 10 triliun. Ya, pemangkasan 10 triliun itu untuk food estate, Pak Wowo. Ya, Pak Wowo. Kenapa khawatir? Saya khawatir ini kasus besar ini menyeret mengorbankan nyawa seseorang agar tidak mengungkap itu di persidangan. Akan ada salah satu dimunirkan. Ini ya salah satu, kalau menurut saya ini kasus besar. Dia kemarin menjabat sebagai manajer perusahaan, ya. Jadi ini mengungkap itu saat ini kasus itu besar banget, ya. Jadi saya khawatir ini akan tertutup segera, bro. Kenapa? Menghadapi sidang ini nanti, yaitu kasus tambang-tambang ini, ya, banyak menyatut nama-nama orang tertinggi di negara ini, ya. Ini ya di bayangan saya dia akan mendadak meninggal ini nanti, ya. Ingat, ya, ini akan mendadak meninggal. Ini yang perlu dicatat. Kenapa? Salah satunya ini juga kasus yang namanya Kementan menyeret nama pemimpin, katanya pemangkasan 10 triliun. Ya, pemangkasan 10 triliun itu, ya. Ini baru isunya, ya, makanya yang namanya kasus Syahrul Yassin Limpo ini agak-agak kendor, ya, persidangannya juga agak-agak kendor, ya, agak-agak dikawal, ya. Itu yang perlu dicatat. Kenapa ini setiap ada kasus besar begini cepat hilang gitu pemberitaannya. Setiap ada kasus korupsi terbesar cepat hilang. Nah, kemudian Papua di sana KKB bermain, OPM bermain gitu loh. Ya, ini ada kaitannya enggak dengan orang-orang ini agar menutup dengan semua kasus-kasus ini gitu. Ya, itu yang perlu dicatat, ya, namanya Mbah calon presiden, ya. Itu yang perlu dicatat. Kalau mau catatan janji-janji gombal mah udah penuh. Udah nggak kecatat-catat lagi. Ya, terutama masalah pupuk. Udah itu omong kosong, Ya, omong kosong itu. Ya, nggak perlu diiniin. Yang perlu dicatat ini kasus Timah 271 triliun, bansosnya hampir mencapai yang namanya 500 triliun. Lalu Kementan, ya, Menteri Pertanian, ya, Mentan, ya. Terus kemarin di Kemenhan juga, ya, di Kemenhan juga itu bukan rahasia umum lagi. Ini diem semua orang-orang, giliran saya yang sentil-sentil kok meradang. Ya, nih yang perlu dicatat, ya, Om Wowo, ini saat ini, ya, saksi seorang Yassin Limpo itu beberkan pemangkasan 10 triliun itu loh yang untuk ke food estate. Food estate itu penanganannya siapa kira-kira, Bapak calon presiden? Halo, Bapak calon presiden, kira-kira food estate itu kemarin menyangkut nama siapa, ya? Kegiatan siapa, ya?
Kok ada pemangkasan 10 triliun katanya itu isunya. Nah, berarti Pak Wiwi, si Mukidi ya sama ini nih terlibat dong di apa namanya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini. Ya tah, kena dong. Ya makanya cepet-cepet diselesaikan ya kan, biar netizen diem, terus kemudian biar negara ini mingkem ya kan, uang 10 triliun itu pemangkasan untuk food estate kan, ya kan. Semoga Indonesia ini diem semua ya kan, ngalahin BTS kemarin kan, kasus BTS kan. Nah, catatan-catatan korupsi yang terbesar-besar ini loh Pak calon presiden yang perlu ini ya, Mbah calon presiden yang perlu catat. Pertama, kasus Menteri Pertanian ini yang perlu dicatat, melibatkan nama siapa aja pemangkasan 10 triliun itu. Ayo, catat itu. Pantasan ngebet, mau nggak mau harus menang. Nah, kedua, seharusnya ya netizen dan pengamat-pengamat politik yang namanya pembelian partai PSI kemarin harus diungkit juga. Jangan hanya yang namanya korupsi aja ya. Ada korupsinya enggak itu yang namanya pembelian partai PSI dibeli Kaisang itu. Ya itu kan jual beli, Bro. Ya. Nah, perlu tuh Grace Natali itu perlu diaudit dong pemasukan uangnya. Pada mingkem kan PSI sekarang ini jadi gembel kan itu ininya orang-orangnya kan, termasuk Niji segala macam itu kan sekarang ini jadi gembel politik kan. Nah itu bro ya, gembel-gembel politik itu ya udah mingkem, nggak mau nyentil soal partai, soal yang namanya pencalonan segala macam. Sekarang pada kicep nih ya, tuh perlu ya netizen angkat pemberitaannya. Berapa besar sih pembelian yang namanya partai PSI itu ya. Ini kan melibatkan cawe-cawe bro. Kemarin cawe-cawenya kan melibatkan presiden ya kan, melibatkan presiden untuk keluarga. Cawe-cawe itu kan untuk keluarga sendiri ya. Perlu juga sih dikutik-kutik yang namanya pembelian partai dari tangan yang namanya Grace Natali ke tangan Kaisang. Berapa triliun kira-kira, berapa ratus miliar kira-kira. Ada pemeriksaankah pemasukan dana yang melalui orang-orang tersebut? Diam semua. Makanya mereka kan pada kicap semua, nggak mau apa namanya menangkas namanya opini seseorang ya, komentar seseorang ya kan. Jangan dibilang kita ini bodoh bro. Nah makanya ya saya kembalikan lagi tadi mengenai catatan, katanya catat mengenai pestisida, pupuk segala macam. Ini catatan korupsi ini loh yang perlu dicatat, terutama di Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Melibatkan siapa ini pemangkasan 10 triliun itu Pak? Itu yang perlu dicatat ya, catat itu sebanyak-banyaknya, catat itu. Orang-orang korupsi diem ya, hilang bansos, hilang pemberitaannya, nggak dihangatkan kembali. Kasus timah ya yang nama melibatkan artis yang namanya Helen siapa itu, Lim, semua Sandra Dewi semua diem semua ya, nggak rame lagi di pemberitaan. Lama-lama lenyap, adem. Ujung-ujungnya kayak siapa, kasus Sambo ya, kasus Sambo bebas dari hukuman ya. Kemudian kasus-kasus yang namanya kemarin BTS, lama-lama itu bebas pula. Lalu kasus-kasus apa lagi? Ya seperti yang namanya kasus timah ini, nanti dinyatakan salah satu orang tidak bersalah, yang bersalah mulai saling menyalahkan. Lenyap begitu aja, ujung-ujungnya bebas pula ya kan. Nih bro, ini bebas demokrasi apa mau membebaskan para mafia ini ya? Undang-undang 10 tahun ini, halo, RUU KUHP itu untuk pembebasan orang-orang mafia. Gimana ini ceritanya? Ayo bro, digoreng hangat lagi lah. Catat itu, catat semuanya. Jangan lupa ya. Salam Boras, salam NKRI. Catat ini ya, calon presiden. Halo, catat itu.